saudara, kembali lagi bersama saya Evi Kartika dalam acara Bincang Velox. Perkembangan radikalisme di Indonesia masih sangat masif. Tidak sedikit kelompok-kelompok yang disusupi oleh paham-paham radikalisme. Saat ini bahkan sudah mulai melalui mahasiswa dan pelajar menjadi sasaran utama yang paling rentan. Kemudian, mampukah kita meningkatkan imunitas untuk membendung virus-virus radikalisme? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sudah ada bersama dengan saya Ibu Zora Sukabdi, selaku dosen kajian terorisme Universitas Indonesia. Baik, selamat datang Ibu. Terima kasih Mbak, undangannya di sini. Ya, Ibu, pertama-tama mungkin saya akan menanyakan pendapat Ibu Zora terkait radikalisme yang memanfaatkan mahasiswa dan pelajar. Kira-kira bagaimana ini perkembangannya? Ya, memang mengkhawatirkan ya yang terjadi akhir-akhir ini, dan memang ada jenis-jenis. Jadi radikal itu sendiri sebetulnya, kalau kata radikal sendiri itu sebenarnya semua orang mengalami, karena itu sifatnya kalau di psikologi itu kontinum. Orang tuh misalnya lagi putus pacar gitu sempat radikal sebentar gitu. Tapi kalau udah pakai kata isme itu lain. Isme itu berarti cenderung menetap. Jadi dia jadi isem, udah jadi isme ya pandangan. Nah, ini memang dekat sekali nanti antara radikalisme dengan ekstremisme. Nanti dekat lagi menyemplung ke terorisme. Jadi memang ini suatu perjalanan pathway yang disebut kalau para ahli mengatakan kalau radikalisme ini nanti kalau melibatkan terus kekerasan itu menjadi ekstremisme. Kalau dia menjadi ekstrim semakin nanti mudah untuk terbawa ajakan-ajakan ke terorisme. Nah, di anak-anak muda misalnya, kalau kayak tadi yang Mbak sebut yang anak-anak kuliah gitu ya misalnya, memang mereka rentan kalau dibandingkan dengan SMA misalnya, karena mereka lebih cenderung otonom. Mereka udah ngekos sendiri, mereka udah punya peer sendiri dan sebagainya. Kalau SMA kan masih dicek terus sama orang tuanya gitu kan. Tetapi anak-anak kuliahan ini kalau dibandingkan nanti dengan pekerja misalnya TKI yang pergi ke mana mancanegara kemudian pulang, itu tidak lebih berbahaya. Jadi memang nih anak kuliahan ini memang ada di tengah-tengah ya antara SMA yang less atau kurang rentan ke di tengah-tengah. Kalau yang paling ekstrim lagi, yang paling rentan sekali adalah yang hilir mudik yang keluar masuk negara Indonesia gitu. Misalnya dia bekerja segala macam, nanti pulang dia bawa paham-paham itu dia. Nah, imun sistemnya tadi pertanyaannya imun sistem ya. Gimana? Karena memang ini work from home. Jadi semua ini sosial media memang masif ya. Jadi memang sulit untuk kita katakan bahwa ini mereka ini baiknya memang dikontrol oleh rektor gitu misalnya, karena agak tidak mungkin ya. Dan ada 9 faset radikalisme itu sendiri. Yang pertama misalnya memandang hitam putih, melihat segala sesuatunya tuh, kalau di agama tuh ada halal haram, mereka memandangnya nih kalau di agama tuh ada 5 ya, ada mubah, makruh, sunnah dan sebagainya. Kalau mereka menganggapnya halal haram gitu, misalnya itu hitam putih pandangannya. Kemudian ada totalitarian karakter, misalnya negara itu harus berlandaskan pada agama. Kalau misalnya dia negara ini tidak berlandaskan pada agama, itu berarti kurang kafah, maksudnya kurang komplit gitu misalnya. Kemudian ada lagi purifikasi, misalnya pemurnian. Jadi jangan ikut-ikut sama apapun yang mengkontaminasi iman misalnya. Jadi kalau misalnya nanti musik misalnya menyebabkan musik setan atau apa kayak gitu, misalnya pandangan-pandangan seperti itu. Ada lagi misalnya exclusiveness, hanya bergaul dengan teman-teman tertentu. Nah itu. Ada lagi misalnya revolusioner, kalau berjuang tuh harus kekerasan misalnya. Nah itu semua ada 9 macam itu. Apalagi tadi udah berapa ya, Mbak? Kemarin? Mungkin 6. Iya 6 ya. Ada lagi misalnya ini literal. Ketika membaca konteks kitab suci itu literal sekali gitu. Hadapkanlah wajahmu misalnya ke arah kiblat tuh hadapkan terus misalnya. Kayak seperti itu. Jadi tidak bisa melihat ada ayat-ayat yang kontekstual misalnya sifatnya. Kemudian ada lagi simbol. Sangat ini kan simbol gitu ya, harus bergaya yang menunjukkan simbol tertentu gitu. Hal-hal seperti itu yang karena ada banyaknya yang tadi 9 itu, kalau ditanya harusnya rektor atau dekan ngapain nih ya di kampus gitu, ini memang sulit gitu. Karena tapi yang bisa saya katakan mungkin ini
terus hidupkan terus jiwa kritisme di mahasiswa, kemudian sering diajak diskusi bincang-bincang kampus begitu. Kemudian adakan acara-acara misalnya yang berbau fun gitu ya, kemudian mengengaging atau mengelibatkan seluruh mahasiswa. Jadi tidak parsial saja, itu diantaranya termasuk itu. Tadi bukankah ini Bu, bukankah segelintir ya, mungkin oknum menganggap malah mungkin karena kelompoknya lebih kritis daripada yang lain, lebih aware, melihat ini, ternyata tidak pas, malah justru itu yang mengakibatkan radikalisme. Jadi gini, kritisme ini bukan mengkritik orang tertentu saja, misalnya pemerintah saja atau tapi semua. Misalnya tokoh agama pun, atau misalnya pemimpin agama dan sebagainya. Karena memang ada riset yang mengatakan militansi orang-orang yang jihadis ini sebetulnya militansi yang kalau di riset itu sebetulnya tidak tepat. Maksudnya salah dalam artian militansinya bukan pada Tuhan tetapi justru pada pemimpin. Salah sasaran. Iya. Iya. Karena kan kita tidak dianjurkan untuk militan atau devotion atau loyal buta terhadap manusia, ya kan? Maksudnya itu yang salah satu riset menunjukkan sebetulnya militansinya itu salah sasaran, bukan kepada militansi pada beriman pada Tuhan, tetapi militansi pada manusia, pada pemimpin. Jadi apa-apa selalu menurut misalnya imam tertentu, pemimpin ini seperti ini. Jadi bukan menurut Tuhan dan para nabi, tetapi pemimpinnya itu. Jadi ada switch sedikit. Kalau tidak jeli, mungkin kesannya kata-katanya benar. Misalnya menurut imam ini mengatakan ini, tapi imam itu terus yang di-quote gitu. Jadi bukan ayat Tuhan atau nabi-nabi, ada nabi kan banyak tuh gitu. Itu terus imam itu terus yang jadi ada suatu kesempitan tertentu, paradigma yang sempit yang kita bisa lihat bedakan kalau dia bicara itu bisa kita, kalau di psikologi itu namanya thematic analysis ya, jadi analisis perkataan itu kok itu tuh terus yang di-quote seperti itu. Tapi tadi paradigma, maksudnya orang tertentu nih, maksudnya mungkin seperti orang yang diagungkan atau diapa ya di masyarakat. Tapi itu kan pengaruhnya memang masif dan cukup luas, kemudian didukung sosial media, seperti itu. Kira-kira bagaimana, Bu? Iya, jadi tantangan kita ke depan ini, bagaimana anak muda itu tidak kebawa seperti air ya, kayak kebawa arus sungai begitu. Kalau sosial media memang tadi banyak menyebutnya seperti itu, alangkah baiknya anak-anak muda kita tuh punya daya kritisasi, yaitu dia bisa berbeda dengan arus seperti itu. Karena yang dibutuhkan di Indonesia sekarang ini kan orang-orang inovasi, yang anak-anak berani, tapi berani benar gitu, bukan berani yang sesuai dengan arus animo atau masyarakat seperti apa pada memberikan status itu, kemudian kita ikut-ikut seperti itu gitu kan. Nah ini yang kalau tapi memang gini, saya mau hampir menganjurkan orang tua tuh sering banyak berdiskusi dengan anak ya, terutama memang di zaman pandemi seperti ini, di mana anak dan orang tua kan berkumpul bersama di rumah begitu, jadi mungkin bisa lebih banyak membahas, diskusi sebagai teman begitu dengan anak-anak. Jadi anggap anak-anak ini anak-anak muda yang mungkin sedang kuliah semester 1 atau udah mau lulus misalnya, sebagai partner diskusi. Karena kita tidak bisa mengandalkan misalnya dosen karena dosen itu, saya sendiri dosen, kami sudah cukup banyak yang di kurikulum merdeka dan lain-lain ini, banyak sekali yang menjadi PR-PR bahwa anak mahasiswa harus bisa ini, harus bisa itu, UTS-nya harus makalah gini-gini. Jadi untuk berbicara mengenai hal-hal di luar topik mata kuliah itu memang membutuhkan ekstra. Kadang-kadang saya susup-susupan sedikit, tapi saya nggak bisa membayangkan kalau semua dosen melakukan itu. Saya rasa ada dosen-dosen tertentu yang memang waktunya sudah habis untuk membahas mata kuliah sehingga tidak punya waktu lagi gitu. Kecuali artinya peran lingkungan harus lebih besar. Iya. Kemudian di masyarakat misalnya seperti mahasiswa ini kan juga warga negara masyarakat. Kalau dalam psikologi forensik itu ada salah satu indikator kriminogenik risk factor, itu adalah salah satunya lack of kurangnya keterlibatan yang positif di masyarakat. Jadi mungkin ini juga menjadi faktor di Indonesia. Misalnya anak-anak muda ini mungkin jarang yang ikut Karang Taruna, klub-klub di Pemdanya yang itu
mungkin bersama-sama untuk mewujudkan apa ya, misalnya sumbangan pada fakir miskin dan sebagainya. Jadi mungkin jarang ikut-ikut seperti itu. Ikutnya pengajian atau ini aktivitas-aktivitas keagamaan yang homogen. Jadi orang ininya itu saja begitu. Akhirnya nanti bergosip dan lain-lainnya topiknya itu saja, nggak ada suntikan-suntikan. Kalau kita sering banyak ketemu warga begitu kan banyak ya topik-topik yang dibahas. Tapi kalau cuma lingkungan itu saja kan nggak ada suntikan-suntikan topik-topik yang lain seperti itu. Ini Bu, berarti yang jadi pertanyaan tadi kan kita butuh dukungan dari lingkungan untuk supaya mahasiswa ini lebih mudah dan jeli membedakan. Tapi bagaimana kalau dia tumbuh memang di lingkungan yang ya itu aja, kemudian terus mungkin juga keluarganya juga mengiblat ke arah satu titik, tidak melihat secara komprehensif ya. Ya memang penting ya dari kecil itu ya anak itu diajarkan bergaul secara multikultural, kenal banyak etnis, banyak penganut agama lain dan sebagainya. Kan dari situ tuh nanti kita tinggal memetik hasilnya itu ketika mereka kuliah. Pas lagi kuliah tuh mudah mereka untuk bergaul dengan ruang lingkup yang lebih luas. Nah kalau yang sekarang memang kalau sudah keterlanjuran, misalnya sudah dari SD, SMP, semua tuh udah lingkungan itu saja. Mungkin SMA juga itu saja. Mungkin memang orang tua pas lagi work from home menurut saya nih adalah kesempatan ya untuk bisa sekarang ayo sama mama, papa, ayah, ibu, umi, abi, ayo kita ke mana, sering traveling, sering melihat kondisi masyarakat begitu. Ayo kita donasi kemana, dan itu beda dari yang lingkungan yang selama ini kita. Jadi keluar dari cangkangnya itu. Tapi kadang-kadang ini ada sulit, ya? Beberapa organisasi mungkin di depannya berdonasi, tapi ada agenda di belakang. Ya sama seperti tadi, misalnya lebih berkiblat ke arah imam besar siapa gitu kan, mengatasnamakan kebaikan, kemudian kegiatan charity untuk kebaikan, tapi ujungnya kan tetap, maksudnya bagaimana membedakan selaput depan, luarnya seperti ini, ternyata dalamnya. Iya, seperti yang tadi itu lagi nih pertanyaan pintar sekali ya. Jadi gini, memang yang tadi harus kritis. Karena kalau kritis itu mendobrak apa saja. Dengan sifat-sifat kritis dari anak-anak itu, kalau misalnya udah didoktrin, misalnya ini imam atau tokoh agama yang ini bagus segala macam, dia akan punya daya kritisasi, dan itu yang sebetulnya kita investasi di anak-anak atau remaja seperti itu. Jadi memang kalau untuk mencari tahu itu kan butuh waktu. Misalnya seperti apa niat dari suatu organisasi di belakang itu ya, itu saya rasa kalau pemuda-pemuda kritis bisa melakukan itu, tetapi pemuda kebanyakan tuh mungkin mereka kurang waktunya untuk dan lain-lain. Jadi saya rasa memang penting sekali untuk orang tua mungkin memberikan ini ya fakta-fakta gitu, misalnya yang terjadi apa gitu. Tapi itu bukan hoax atau apa ya, maksudnya memang fakta-fakta di lapangan yang mungkin ada cuplikan-cuplikan yang bisa disampaikan oleh anak nih loh. Di lapangan seperti ini, dan ketika berdiskusi itu jangan agresif, maksudnya jangan jadi racing suaranya tuh naik gitu misalnya. Jadi ini diskusi diskusi yang kamu ngefans banget sama grup itu misalnya. Ini saya papa, ayah, ibu dapat ini gimana menurut kamu? Tadi dia akan ngomong kan. Dari situ kita dengarkan. Oh gitu jadi biarkan dia supaya dia ada trust dengan orang tua. Jadi lain kali anaknya itu misalnya tahu-tahu mendapati betul seperti yang diinfokan orang tua itu, dia bilang, "Mama bener ya ternyata gitu kemarin." Jadi di awal tuh jangan sampai kita hantam dia, karena nanti dia nggak percaya kita lagi gitu. Karena anak ini kan mencari terus. Dia otaknya ini kan kayak sponge, kayak gabus itu. Mungkin sekarang dia remaja-remaja ini kan dia mungkin menyangkal ya, enggak, itu grup itu baik kok, bagus segala macam. Tapi berjalannya dengan waktu nanti dia ada di psikologi itu yang namanya maturasi pendewasaan diri segala macam. Dia akan nanti kembali lagi ke fakta yang disampaikan orang tua itu tadi. Ini bener ya man ternyata gitu. Jadi sabar, biarkan dia mengeksplorasi. Nanti kalau bukannya maksudnya kita ingin menjebak dia, tetapi tetap kita berikan fakta-fakta sampai nanti dia temukan sendiri di lapangan. Tapi kita terus harus melakukan stimulasi fakta-fakta itu. Jangan dibiarkan dan udah kayak udah putus asa begitu ya. Udahlah, udah ikut sana ya sudah gitu.
Dan ini kayak saya rasa memang pandemi ini suatu peluang buat semua, karena apa, bisa berdiskusi di rumah sehingga bisa menjadi teman buat remaja-remaja, pemuda-pemuda kita yang tadinya kuliah pada ngekos nih di kampung, di kampus-kampus, sekarang kan pada di rumah. Nah, ini kesempatan orang tua sekarang waktunya untuk banyak berdiskusi dengan anak dan bertanya ke mereka, apa sih kamu suka banget sama itu, kamu suka banget sama grup musik itu, kamu suka banget sama grup agama itu, kenapa? Gitu. Oh, ini karena gini-gini, tapi ada faktanya seperti ini, gimana menurut kamu? Nanti dia akan bicara, akan mengeluarkan semua unek-uneknya atau apa, misalnya dia bilang ini kan kita penuh dengan ketidakadilan begini-gini, dengarkan saja gitu. Nanti kita terus kasih fakta lagi, lama-lama bener ya gitu. Lama-lama ketika dia nanti mencari pekerjaan dan ternyata ada apa calon employer atau apa yang dia apa ya, pemberi pekerjaan yang dianggap dulu adalah orang yang zolim dan sebagainya, tahu-tahu dia akhirnya kerja di situ juga, kan akhirnya kita sebagai orang tua tuh tinggal memetik hasilnya bahwa dia ternyata sebetulnya masuk itu, apa yang kita sampaikan tuh masuk ke kepalanya begitu. Tapi butuh waktu untuk menghidupkan lagi sampai dia punya daya kritis. Dan memang yang perlu saya sampaikan juga adalah begini, kadang-kadang anak atau pemuda-pemuda yang apa ya semangatnya tinggi-tinggi ini kan belum juga melihat realita di lapangan kadang-kadang begitu. Bagaimana sulitnya misalnya mencari pekerjaan, bagaimana sulitnya membangun ekonomi dan sebagainya. Jadi bicaranya tuh masih memang di tingkat yang apa ya menggebu-gebu dan sangat ideal. Tetapi nanti once setelah dia udah lulus, skripsi sudah selesai, kemudian dia kembali ke masyarakat, apply pekerjaan, cari lowongan dan sebagainya, dia akan tahu bahwa memang hidup itu tidak seperti yang hitam putih yang dia sampaikan pada waktu itu, yang dia lihat pada saat itu. Itu artinya bisa disimpulkan bahwa memang benar mahasiswa, kalau saya simpulkan tadi, mahasiswa yang paling rentan untuk dimasuki dibandingkan mungkin orang-orang yang sudah lebih dewasa seperti itu. Mahasiswa lebih rentan dibanding dengan ada yang dibanding anak SMA ya, mahasiswa lebih rentan karena dia otonom, dia lagi euforia kan, kebebasan. Tetapi ada orang-orang yang juga lebih rentan lagi dari mahasiswa, yaitu pekerja-pekerja yang banyak luar negeri. Itu juga sekarang menjadi, jadi sebetulnya mahasiswa ini ada di persimpangan, itu kerentanannya. Apakah dia memilih menjadi apa ya agen perubahan yang positif, atau dia nanti menjadi bagian dari apa ya, saya anggap mereka semua bonus demografi ya, semua aset negara. Tetapi maksudnya mahasiswa ini juga memang harus lebih berhati-hati dalam artian ketika nanti persimpangan tertentu yang dia pilih itu nanti menyebabkan jalan hidupnya nanti bisa bertemu dengan orang-orang tertentu yang mungkin boleh jadi tidak bisa membentuk karakternya seperti itu. Artinya mana yang lebih kuat menarik gitu. Baik, tadi sudah disampaikan untuk peran keluarga, peran orang tua, mungkin peran dosen. Kemudian pandangan Ibu pribadi, bagaimana kira-kira saran untuk pemerintah, langkah nyata apa yang bisa dilakukan yang sederhana, mudah dipahami, mudah meresap, seperti itu? Kalau pendapat saya rasa pemerintah sudah banyak melibatkan kampus-kampus ya, yang saya baca itu riset-riset ya, bahwa memang sudah ada banyak penyuluhan di lapangan. Tetapi memang penyuluhannya sifatnya massal begitu. Jadi yang baru dilakukan sekarang tuh yang misalnya ada kementerian apa dia memberikan penyuluhan misalnya ke kampus-kampus begitu. Jadi kurang kualitatif menurut saya, baru kuantitatif. Nah, mungkin ke depannya ini pemerintah bisa melakukan ini ya, program-program yang sifatnya kualitatif, yaitu penyuluhan persuasif yang sifatnya tuh peer to peer, P2P kita sebutnya. Jadi misalnya grup P2P yang lebih kecil, misalnya isinya 6 orang, 6 anak, 6 mahasiswa begitu. Itu kayak kakak asuh, adik asuh dan lain-lain. Jadi kakak asuhnya tuh tahu betul gitu si adik-adiknya yang pinjem bukunya dia, pinjem fotokopi catatan-catatannya waktu kuliah dan lain-lain, sehingga dia tahu betul si anak-anak ini atau mahasiswa adik-adik kelas ini secara personal. Jadi bukan cuma penyuluhan begitu. Itu saya rasa itu yang harus dikembangkan oleh pemerintah sekarang, sehingga mahasiswa juga merasa pemerintah tuh dekat dengan mereka ya. Maksudnya ini ada misalnya bantuan misalnya dari pemerintah, kemudian tuh disampaikannya bukan langsung penyuluhan seperti itu, tetapi peer to peer tadi. Ini ada buku-buku misalnya
ada apa donasi buku-buku dari pemerintah misalnya di kampus-kampus begitu. Jadi mahasiswa tuh tahu betul apa bahwa ini adalah apa sumbangsi pemerintah begitu terhadap mereka di dunia kampus begitu. Artinya tadi penyuluhan skala besar itu sudah jalan di UI mungkin atau? Saya ada kampus-kampus tertentu ya. Saya apa dengar dari rekan-rekan ya. Saya dengar apa BNPT misalnya melakukan penyuluhan di kampus-kampus seperti itu. Jadi itu sih sudah jalan. Sudah berjalan. Tapi memang pendekatannya masih kuanti tadi. Jadi umum, bukan kuali yang kualitas tuh kualitas gitu yang benar-benar karena itu justru yang berbahaya tuh justru kalau di kampus itu yang satu-satu itu. Karena kadang-kadang dari satu angkatan yang akhirnya bergabung ke jaringan apa tadi radikal, kemudian masuk ke ekstrim, kemudian masuk lagi ke terorisme, itu mungkin satu angkatan cuma satu, atau dari dua angkatan hanya satu. Nah itu untuk dapetin satu-satu itunya, itu memang butuh butuh pendekatan kualitatif. Nggak bisa yang penyuluhan begitu, kita nggak tahu di yang kita kasih penyuluhan ini 150 anak atau mahasiswa yang mana ini sebetulnya yang punya bibit-bibit itu. Jadi memang perlu ada peer to peer, dan saya rasa karena mungkin pemerintah apa ya ada gap generasi, bahasanya terlalu apa ya mungkin formal begitu ketika masuk kampus, baku begitu, jadi mungkin connect juga dengan mahasiswa. Nah itu dibutuhkan akhirnya mungkin kakak-kakak kelas gitu, jadi program kakak asuh, tapi kakak asuhnya ini membina bukan hanya pelajaran mata kuliah tetapi juga ini apa karakter building gitu, outbound sama-sama, atau misalnya membahas misalnya NKRI, wawasan kebangsaan gitu. Kan selama ini kan wawasan kebangsaan disampaikan oleh dosen mata kuliah wajib kan? Bukan oleh kakak-kakak kelas. Nah itu seperti itu, bagaimana pemerintah mungkin bisa memberdayakan kakak-kakak kelas, alumni-alumni untuk datang ke kampus-kampus memberikan wawasan kebangsaan ke mereka begitu. Itu yang kurang sekali. Kayaknya belum ada deh. Baik, dari Ibu Zora pribadi ini mungkin terakhir bisa diberi kesimpulan dan pesan, bukan ya secara khusus untuk pelajar dan mahasiswa, tapi bisa untuk masyarakat luas. Bagaimana kita menjaga diri kita masing-masing tadi, meningkatkan imunitas untuk menangkal virus-virus radikalisme ini gitu. Ya, jadi memang penting untuk melakukan penangkalan, yaitu apa yang saya sebut sebagai vaksin mental ya. Kalau COVID ini ada vaksin COVID, ini ada namanya vaksin mental, di mana pemuda-pemuda ini memang mesti dihidupkan, yaitu apa melihat sesuatu itu secara luas gitu. Penting misalnya aturan agama itu kan banyak begitu, tidak bisa langsung hitam putih seperti itu. Melabel manusia itu juga jangan begitu, misalnya baru lihat dia misalnya berpakaian tertentu langsung kita apa ngejudge ya seperti itu. Kemudian saya rasa mungkin banyak literasi ya, membaca. Jangan selalu update status yang kita tuh sebetulnya kurang, itu menunjukkan sebetulnya orang-orang yang update apa itu tuh sebetulnya menunjukkan dia kurang menyerap info atau baca, tetapi dia lebih cenderung mengeluarkan begitu. Jadi itu mesti ditahan sifat-sifat apa ya mungkin ingin tampilnya itu, karena yang Indonesia butuhkan sekarang adalah pemuda-pemuda yang cerdas, yang banyak berinovasi, tetapi bukan inovasi kata-kata status begitu, tapi inovasi yang sifatnya teknologi, kemudian heterogenitas, multikultural, kemudian karena dengan adanya heterogenitas itu ekonomi naik gitu. Kalau kita hanya kumpul dengan homogen itu kan ekonomi tidak naik, dan kita sekarang lagi sangat membutuhkan itu. Kemudian ada lagi misalnya tips dari saya, orang tua sering memberikan apa ya menganggap anak ini sebagai teman lah semuanya, kecuali yang memang SD ke bawah ya, itu kan memang harus asuh. Tetapi kalau yang apa SMA apa kuliah udah mulai ini, ajaklah mereka berdiskusi seperti partner begitu, ajak olahraga bersama gitu, kemudian ajak mereka ikut acara-acara di apa lingkungan komunitas yang heterogen seperti itu, kerja bakti sama-sama ikut, apa semua dilibatkan supaya kita tahu betul anak-anak ini dan tidak ada yang terpecah-pecah gitu. Baik, terima kasih Ibu. Baik saudara, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Zora,
Indonesia membutuhkan pemuda yang berkualitas. Mari kita berdayakan dan tingkatkan vaksin mental untuk mengembalikan imunitas dalam rangka menangkal paham-paham radikalisme. Saya Evi Kartika, sampai jumpa dalam Bincang Velog selanjutnya.